Shalom, selamat sore. Ya, kita berdoa sebelum kita memulai ibadah. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mari urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan Engkau, yang mau mengalami Engkau Tuhan. Biar hidup kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Kuasai Tuhan sekeliling kami. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau, bersama Engkau. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami maupun kehidupan kami, keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Oh, Tante, Om Opa. Saya lupa Om Opa juga ya ada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin bisa kasih salam kiri dan kanan. Saya kabarnya hari ini luar biasa ya. Beritahukan pada sekelilingnya, yo semuanya, nggak cuma 1-2 orang. Saya kabarnya hari ini luar biasa. Oma, opa, om, tante semuanya siap memuji Tuhan? Siap. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwa. Kita mau dangdutan dulu ya. Bersama ya, gerakan badannya ke kiri dan ke kanan. Hey! Kasih joget yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Lay, lay, lay. Lay, 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 lay. Lay, lay, lay. Lay, 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 lay. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan Kaulah pujian, tinggikan nama-Mu. Lay, lay, lay.
bersama-Mu Bapa. Dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Bersama Tuhan di dalam setiap musim hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami
oma-oma yang cantik untuk kita memberikan kesaksian pujian. Haleluya. Ya, mari cepat. Dengar dia panggil nama saya, juga dia
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang mau menjawab ya untuk setiap panggilan Tuhan? Siapa yang mau menjawab ya? Amin. Saya mau. Siapa yang punya handphone di rumah? Saya juga punya. Bukan nawarin handphone maksudnya. Tapi satu kali kakak saya kalau bisa ngecas itu biasanya handphonenya nggak ngecas ya, gitu ya. Lama-lama malah chargernya jadi panas. Kira-kira masalahnya apa sih? Kira-kira masalahnya ada yang tahu nggak? Chargernya jadi panas, pas handphonenya tuh nggak kecas-kecas. Chargernya yang bermasalah ya, benar ya? Ya. Lalu ponakan saya beliin charger yang baru, kepala charger yang baru buat mamanya. Mama, ini nih kepala chargernya original loh gitu ya, original, benar-benar yang original. Dicobalah gitu. Bisa ngecas, tapi kok masih lama ya? Permasalahannya apa saudara? Bapak Ibu, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Harusnya bisa jadi. Tapi saya menemukan gini, kalau handphone pengen lebih cepat di charge gitu ya. Saya waktu itu saya bawa satu kepala charger dari rumah kakak saya gitu, yang memang ada dua ya gitu ya, saya bawa. Saya nggak ada kabel penghubungnya, ya. Lalu saya beli di tempat beli handphone ya gitu ya. Saya beli yang ori. Dia bilang ini mbak beli yang ini aja gitu, dia bilang gitu. Apa bedanya yang ori sama yang biasa, saya bilang gitu. Kalau yang ori mbak, dia cepet naiknya gitu. Oh iya benar, saya coba kalau gitu, kita coba aja mbak kalau gitu. Terus dia coba gitu. Tadinya handphone saya masih 49%. Tiba-tiba pas dicas langsung 50%. Bener apa enggak nih, saya pikir gitu. Tapi ternyata saya bawa ke rumah, saya udah beli, ternyata benar saudara. Jadi penghubung kita tuh harusnya benar-benar ori, dan itu keluar dari Allah. Itu Bapa, itu Tuhan Yesus. Amin. Penghubung kita Tuhan Yesus Kristus, dia itu penghubung yang paling cepat dengan Bapa. Setiap doa-doa kita akan dihubungkan dengan Tuhan, dan dia akan menjawab doa kita dengan cepat. Amin. Ku terhubung dengan Allah. Amin. Ada orang kesaksian, Ibu Pembilia. Oke, silakan Ibu. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang keras. Oke. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya? Bisa dilewati. Ya, luar biasa. Oke. Ini ya saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Gembala di sini, Pak Kurniawan, atas kesempatan yang diberikannya kepada saya untuk hadir di sini hari ini. Memang semua ada halangan, iblis itu sangat licik. Tadi ada hambatan ya, puji Tuhan. Tidak telat ya Pak ya? Amin. Oke. Saya perkenalkan, nama saya Biliana, umur 61 tahun. Ini pada tanggal 25 Januari 2021 saya kejatuhan orang bunuh diri di apartemen Grimbe ya, Grimbe, Pluit, lantai 25 sore hari. Nah sebelumnya itu sebenarnya saya tinggalnya di Surabaya, dan saya baru masuk ke apartemen Grimbe itu 1 bulan 2 hari, dapat anugerah. Ya saya bilang anugerah karena Tuhan ada rencana di balik semua. Ya oke. Jadi waktu itu saya mau pergi ke supermarket beli beras. Jam 4.12 saya kunci unit apartemen karena pandemi ya gitu. Jadi sebenarnya saya udah dituntun untuk turun ke tangga, udah berhenti ya ngeyel saya tidak suka lewat sini, itu bau dan gelap. Saya mau lewat sana, terang jauh gak apa-apa, ya silakan. Tuhan memberi kehendak bebas memilih kepada setiap kita, oke? Lewatlah, dapatlah anugerah. Nah, tapi Tuhan kasih kekuatan, tidak langsung pingsan ya. Jadi masih ngelihat HP saya,
tas lempang dan lihat otak serta mayatnya. Terus ngeliat banyak yang tontonin, noleh ke kanan nggak ada yang tontonin. Ya masih sempat pegang HP, WA ke anak, kasih tahu ke anak ada yang bunuh diri loncat dari atas nimpa mami, nggak ada yang nolong, nonton tok. Nah Indonesia ya ngetrennya kan apa-apa selfie dulu, mau makan selfie toh, ini udah mau mati pun selfie. Wah ini harus kasih bukti, geser, rebahan, selfie, kirim ke anak, pingsan. Iya bener, ya toh. Nah nggak tahu berapa lama dibawa sampai di UGD, berapa lama nggak tahu, cuma masih satu saat bisa buka mata, itu belum tindakan. Saya ngelihat cece saya sama adik saya, habis itu gak sadar lagi. Mulai berapa lama tidak tahu, kedengaran suara dokter. Dokter bilang, udah digunting aja. Wah, dengar tapi nggak bisa buka mata. Ingat saya pakai celana baru. Pakai celana baru itu memang persiapan ya untuk terima anugerah. Dok, jangan digunting dok. Masih pikir, jangan digunting dok. Dokter bilang, gimana kalau nggak digunting? Nah, dokter bilang, udah gunting setengah aja. Wah, masih main ini otak. Wah, setengah masih bisa pakai. Oke, setengah gak apa-apa deh. Pingsan lagi deh. Sadar-sadarnya udah di kamar pasien. Jadi kejadiannya sore, operasinya 000 sampai besok paginya. Tapi kayaknya tanggal 26 itu saya nggak bangun. Sampai tanggal 27 dokter datang kontrol. Itu saya udah sadar, dokter bawa hasil ronsen segala macam. Tapi waktu sadar saya lihat, apaan ini? Kain tuh. Nah, saya copotin karena belum tahu kalau patah. Di sini patah 3. Saya hanya lihat kaki saya, loh, kok kayak ada parabol, besi-besi. Nggak sadar itu kalau patah. Terus dokter datang bawa, terus ceritain, tante ini bla 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 bla, ini patah 3, ini patah remuk, tulang kering patah keluar, daging terkoyak, sini patah 2 bagian. Pinggang pun pernah patah, tapi bukan saat itu. Katanya bukan saat itu, nggak tahu kapan. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, tidak nangis, tidak merasakan sakit, karena ingat firman Tuhan. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kemudian Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Tuhan Yesus penolong, tetap percaya. Tuhan setia. Percaya aja deh. Ya. Nah, itu setelah itu operasi 26, berarti 6 hari kemudian operasi sini, belikat. Setelah belikat 7 hari kemudian operasi lagi kaki. Jadi masukin besi di bawah tulang kering dan peng di sini udah ini, baru yang antenanya itu waktu itu saya, wah ini parabol zaman now Pak, itu dicopot gitu. Ya puji Tuhan 20 hari di rumah sakit, tetapi dibawa ke rumah kakak ya. Di rumah kakak nggak sampai sebulan, mau pulang terus, minta pulang terus ke apartemen. Jadi kakak adik nggak boleh, lu di apartemen siapa yang ngurusin kamu, makan gimana? Oh gampang, WA aja diantar sampai unit. Siapa yang cuci pakaian, laundry, tinggal WA di pick up. Siapa yang bersihin unit, ada cleaning service, dikasih pulang. Haleluya. Sampai di apartemen semua kerjaan sendiri. Laundry ya, mungkin oke, suruh pick up. Makan, wah puji Tuhan masih bisa masak. Itu pakai tongkat ya, ya itu begini kan nggak bisa napak,
masak, nyuci piring apa, sikat kamar mandi. Wah, Tuhan kasih kita akal. Duduk di kloset, pakai kaki. Itu videonya itu, jelasin tuh. Nah, itu ngepel. Itu ngepel. Itu belum bisa jalan itu. Kerjain sendiri. Jadi kalau kamar mandi itu ya sikat ya toh. Ini duduk terus ini sikatnya masukin kakinya, ya sikat. Itu. Jadi ya puji Tuhan ya, karena kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, dokter sampai heran. Kesembuhannya itu lebih cepat ya, pemulihannya itu lebih cepat gitu. Kalau yang tulang kering maupun sini cepat banget. Nyambungnya sampai teman bilang, kok bisa sih Ci? Kok bisa nyambung? Cici kan udah berumur, gak ada yang gak bisa bagi Tuhan. Itu haleluya. Nah, jadi kalau saya jalani begitu, saya tidak ada keluh kesah atau apapun ya. Saya anggap latihan. Latihan. Nah, waktu begini masih sebelum ini setelah saya kembali ke apartemen bulan Mei, bulan April, saya pengen makan bubur ayam. Jadi harus lewati, sengaja juga sih lewati tempat kejadian. Nah, pakai tongkat tuh. Itu pakai begini. Loncat. Lewati ke tempat kejadian, wah selfie lagi. Nih tempat kejadian, selfie lagi. Nah, gila selfie juga deh. Jalan sampai ke tempat yang jual bubur, sebelum sampai udah ini ngebatin ya, emang ada apa dari Roh Kudus juga ya. Peka, jangan-jangan tutup. Beneran tutup. Padahal itu bukan hari liburnya loh. Tapi encinya ada. Encinya lihat saya kaget. Dikirain, kok ini apa sih, setan hidup kali. Iya. Terus encinya kaget begitu ya. Terus Ci, saya pengen makan bubur, tutup ya. Iya. Lah ini kok ada? Iya, lagi siapin untuk besok. Ayo duduk. Dia cerita, dia terima video waktu kejadian. Dia ngeliat model saya, video itu modelnya. Wah, jangan-jangan Ci itu. Terus lama gak kelihatan kamu ya. Wah, udah pasti gitu loh. Dan waktu hari kejadian yang terima video itu semua udah memperkirakan saya akan mati. Ada temen Cece ternyata tinggal di Green Bay juga. Waktu saya udah pulang dia ingin saya, orang udah kirain lu juga mati. Iya, itu kan perkiraan manusia, kehendak Tuhan lah yang terjadi saya bilang ya. Nah, waktu kembali udah di apartemen, saya juga ada bilang sama anak saya, itu semua udah perkirakan mami pasti mati. Tetapi kehendak Tuhan lain. Tuhan masih memberi mami kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban. Cuma mami nggak tahu Tuhan mau pakai mami di mana, gitu loh. Ya kita jalanin aja, mengucap syukur aja. Jadi mungkin ya ibu-ibu ya, jauh ya, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin ada yang mau tanya? Iya, lantai berapa jatuhnya? Lantai 25. Cewek lebih gede dari saya. Romi mau coba, nggak usah 25, 10 mau dijatuhin. Itu cewek masih umurnya jauh lebih muda dari saya. Badannya pun wah mantap. Ya? Kena sebelah kanan. Jadi Tuhan gak izinkan wajah saya kena. Nah, wajah saya nggak cacat. Jadi kenanya sebelah kanan. Kalau saya pelajari kayaknya ya, kok sebelah kanan saya yang kena ya kok patah-patah ya. Kok mayatnya di sebelah kiri? Kemungkinan besar waktu kena itu saya dance, muter. Karena saya jatuhnya bukan tertidur, terduduk dan kaki
kaki saya silang. Nah, jadi kayak begini kakinya, ya kan? Nah, mayatnya di sana, yang kena kan kanan. Kayaknya saya ngedeng, silang gitu. Itu cewek bunuh diri, dia bukan penghuni sana, sewa untuk bunuh diri. Siang check-in, sore loncat. Jadi ada juga ya yang bukan anak apa ini di dalam Tuhan, Muslim atau apa. Kok bisa Bu? Kok kan banyak yang lewat, kenapa kok ibu yang kena? Ya saya yang dipilih sama Tuhan, saya bilang. Kan ya toh, kan nggak mungkin kalau lemah dikasih anugerah. Saya beruntung berarti dapat anugerah, diberi kesempatan. Gimana? Oh langsung dong. Karena ininya pecah, otaknya keluar. Otaknya keluar. Jangan takut bunuh diri pasti mati. Jangan takut bunuh diri pasti mati. Gini, kalau belum waktunya mati gak mati sih. Belum waktunya mati gak mati. Ini yang terakhir kali buat saya. Yang bunuh diri itu mati. Mati langsung karena ininya pecah. Jadi pecahannya itu di tangan dia. Otaknya di sini. Jadi tangannya kan begini. Ya kan? Nah, pecahannya di sini. Otaknya di sini. Itu biasa kalau apa ya nggak tahu deh angka berapa gitu, tangan dan kaki pasti kan. Terus yang tontonin ada satu cewek agent property, dia ngeliat otaknya itu tek 3 hari gak bisa makan. Gua bilang lu udah pernah kok, ngapain lu lihat? Gitu loh, 3 hari gak bisa makan. Kalau saya mah makan aja. Terus mungkin ada yang mau tanya kan? Nah, tadi kan bilang menurut prediksi dokter berapa bulan sampai bisa jalan, terus sebelum itu udah bisa jalan. Nah, Ya, akan bagaimana? jadi sebenarnya dokter 3 bulan baru boleh napak. 3 bulan baru boleh napak. Dan waktu apa itu dikira udah bulan Juni, berarti kan 5 bulan dong. Padahal bulan Mei. Jadi seharusnya mungkin paling ya bulan Juni baru bisa jalan. Tapi bulan 5 saya udah bisa jalan tanpa pakai tongkat. Nah, dan kalau ini kan lukanya ya, lukanya itu memang lambat keringnya sampai bulan 9, tanggal 7 waktu kontrol dokter, nah tante ini sudah mulai kena air. Gimana? Ya belikat patah 3. Jadi waktu setelah kering berarti tanggal 7 kontrol, dokter bilang tante ini udah boleh kena air. Oh haleluya, tanggal 8 September udah deh ke kolam renang. Ke kolam renang yang kayak juga untung masih ingat. Wah nggak pakai loncat loh saya, masih pakai tangga. Mbak, biasa kalau saya ketemu kolam renang saya nggak mau, saya gaya dong loncat. Ini pelan-pelan turun tangga. Wah, kok dingin ya. Ketemu ya. Di videoin lagi ya toh. Ada renang. Dari tangga turun. Wah, gaya bebas. Dingin, balik lagi. Sudah selesai saya bilang. Kedinginan. Tapi ya gitu, kita rutinin ya. Jadi begini Pak, saya juga heran ini waktu ini cepat banget juga. Jadi setelah operasi ketiga itu kan fisioterapinya kan datang. Ya. Jadi fisioterapi kan dirancang berapa hari. Tuh saya nggak mau terapi dirancang, capek. Saya mau turun. Ya. Gak boleh bla-bla. Boleh, bilang aja sama dokter Monica. Emang ini pasien dapet gitu. Diizinkan turun tapi duduk di itu kursi. Jadi terapinya di kursi. Tapi waktu mau keluar dari rumah sakit, gak pernah disuruh terapi ke rumah sakit. Fisioterapi sendiri.
Jadi waktu yang masih datang kontrol itu, dokter bilang, tante tangannya udah bisa dibuat apa aja. Haleluya. Besok datang ya, atau ganti lagi bla bla. Dia udah mau keluar dokternya. Ingat kali ya, balik lagi. Ayo tante, tangannya dibuat untuk memuji Tuhan. Dua diangkat. Haleluya. Ini luar biasa. Ini ya, nggak ada hambatan ya. Oh. Nggak ada hambatan. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya dia baik. Nah, Oke? tadi satu mau tanya, nggak pernah ngeluh, jujur ya, Hah? nggak pernah ngeluh, nggak pernah nyalain siapapun. Nggak, Coba, saya mau tanya, bener nggak itu? benar. Kondisi seperti itu? Ya, karena saya kan ya nggak, wah ini nyala atau apa enggak. Tapi saudara-saudara pasti ngomong kamu mendoa, kamu melayani. Mana Tuhan tuh? Ada nggak suara itu? Enggak. Ini, masa? Pak, enak banget Pak waktu di rumah sakit. Kayak ini nggak ada pikiran apa-apa kok. Bukan kata orang. Hah? Orang-orang pasti ngomong sama Bu Biliana. Kamu kan pendoa, kamu kan rajin ke gereja, pelayan Tuhan. Mana Tuhanmu kalau gitu? Ada begini loh. Kamu mungkin nggak ada masalah, tapi melalui masalah itu kita dibawa lebih mendekat kepadanya dan pasti diberi kekuatan. Nah, begitu. Dan pegang aja firman Tuhan, kalau kita menaati is okay semuanya, ya kan gitu loh. Terus kalau sakit ya, jadi orang heran tanya, nggak sakit? Emang nggak sakit kok? Lah di rumah sakit, anti nyeri terus antibiotik ya karena lukanya ini. Jadi 20 hari antibiotik. Pulang tuh nggak sakit, mau tahu sakitnya kapan? Bulan April dan bulan 5. Setiap malam, aduh bukan cepot-cepot lagi Pak. Saya yang kena begitu aja gak nangis. Waktu bulan 45 itu, wah setiap malam mau tidur, sakitnya sampai mau nangis. Terus wah ingat, Roh Kudus lagi bekerja memperbagi saraf-sarafnya, gak jadi nangis. Tapi waktu saya ceritakan ke dokter yang bedah tulang, benar tante, itu kan saraf kan hancur loh. Jadi apa itu pasti dia kayaknya iya kontradiksi begituan. Jadi untuk sakit, kalau nggak sakit itu sarafnya udah mati. Ya itu, wah, oh iya, Roh Kudus lagi bekerja memperbagi sarafnya. Aduh, gak jadi nangis. Sakitnya luar biasa bener-bener. Kan udah gak ada anti nyeri. Tapi waktu apa itu ya, di rumah sakit itu, dokter itu didatangkan psikiater. Dok, saya gak trauma dok. Tante nggak mikirin biaya operasi, biaya rumah sakit, biaya kuliah anak, enggak. Tante nggak trauma, enggak. Nanti saya pulang saya mau tahu lebih detail lagi. Gimana? Kenapa dia bunuh diri? Kepo. Iya kepo. Terus kan orang tanya apa? Pernah didatangi? Nggak pernah di ini. Enggak, kenal juga kagak, malah saya nungguin mau tanya kenapa lu bunuh diri gitu. Nah, dokter bedah tulang saya yang ngomel-ngomel, dia bunuh diri enak langsung mati lah. Yang tante yang cacat seumur hidup katanya. Saya senyum-senyum aja. Setiap kali apa kan, wah ada foto, susternya tanya, Dok ini kenapa dok kecelakaan? Enggak, ini tante ini loh yang kejatuhan orang bunuh diri di apartemen itu loh. Sampai gitu ya? Iya, yang bunuh diri itu enak dia langsung mati. Katanya ngerepotin orang. Nah, saya senyum-senyum aja dah. Ya kan? Itu. Ada yang mau tanya? Cukup ya, saya kira cukup. Oke. Luar biasa, sangat memberkati. Berapa bulan pemulihan itu? Ya, kan Januari tanggal 25 kejadian. Bulan Mei saya udah jalan. 4 bulan dong.
perkiraan dokter seharusnya 5 bulan sih. Jadi waktu saya, ya Tuhan kita yang luar biasa, saya mah biasa-biasa aja. Ya, oke. Terima kasih, semoga terberkati ya. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Siapa diberkati? Saya diberkati juga. Semua diberkati. Saya tahu nih, Tante, sama-sama kita Tante. Saya juga pernah ngalami Tante. Nanti cerita ya. Oke. Tapi memang sama, pasti kejadiannya nakal ya Tante ya. Perintah dokter di sekat, nggak usah dilakukan gitu ya. Perintahnya kan jangan jalan dulu gitu kan. Tapi ini udah mulai jalan dulu gitu. Enggak, memang disuruh untuk latihan. Fisioterapi sendiri, oke. Puji Tuhan. Semangatnya luar biasa. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Kau Terhubung Dengan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas